Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan aku Akbar Yansa. Nah, jadi kali ini aku bakal membahas mengenai komponen komputer ya. Oke, jadi komputer ini udah menjadi teman sehari-hari kita yang membantu kita beraktivitas, bahkan nugas, serta membuat dokumen ataupun editing dan segala macam bisa dilakukan oleh komputer. Oke, kenapa aku bilang begitu? Karena smartphone ini termasuk komputer juga, tapi dia versi yang dapat kita genggam, gampang kita apalah kita akses lah ya. Oke, kita ganti layarnya dulu ya. Oke. Nah, jadi komputer. Alright. So, komponen-komponen komputer itu ada banyak ya, yang meliputi, bentar, mana ini apa kucuk? Oh, ya. Mana kok sana? Nah, ya seperti CPU, GPU, PSU, motherboard, storage, perangkat input ataupun output, bahkan RAM. Oke, next. Jadi CPU atau Central Processing Unit. CPU itu ibarat kayak sebuah otak dan bakal mengatur masalah pemrosesan, logika, serta ya dia lah yang mengatur alur-alur, kira-kira dia dapat data apa, diproses bagaimana, kira-kira pengeluarannya itu bagaimana, begitu. Nah, seperti yang ku jelasin tadi, CPU itu atau bahasa Indonesianya unit pemroses pusat adalah otak dari komputer. Begitu. Tugas utama CPU adalah mengambil data, memprosesnya, lalu mengeluarkan hasilnya. Next kita ke contohnya. Di sini ada Intel Core i9-14900K atau Gen 14. Oke, itu huruf atau mewakili kira-kira itu dia seri apa. Nah, jadi Intel i9. Nah, ini seri apa? Jadi Intel itu ada i3, i5, maaf, i5, i7, bahkan i9 itu untuk yang terbarunya. Nah, cara baca ya generasi ya tinggal ini aja. Kalau dia mewakili 14.000 berarti 14-nya itu adalah generasinya. Kemudian K itu apa? K itu dia huruf yang mewakili untuk unlock. Ya, unlock. Unlock itu apa? Unlock itu uh, ibarat dia sebuah, misalnya nih, biar lebih gampang dipahami ya. Misalnya nih, performa awalnya itu dia kecepatannya cuman di angka kurang lebih 3 GHz. Malahan bisa kita paksa menjadi 5 GHz. Kurang lebih gitu. Dia membuka potensi atau kita memaksa potensi dari si prosesor tersebut. Dan di sini ada juga aku bikin harganya 7.500. Kemudian kita masuk ke GPU atau Graphics Processing Unit. Ini berbeda dengan CPU tadi. Kalau CPU itu dia bagian otak, bagian logika. Dia di sini dia main di bagian visual gitu. Jadi apa yang kira-kira bakal nampil, kira-kira masalah rendering dia yang ngatur, terus 3D gimana, terus untuk editing dia lah yang ngatur. Oke, seperti yang gue bilang tadi, adalah otak khusus yang bertugas untuk memproses grafik, gambar, dan video. Kalau CPU adalah otak logika, dia mengatur segala pemrosesan masalah logika ataupun lainnya. Kalau GPU itu adalah otak visual, kira-kira gitu. Itu pengertiannya. Nah, jadi jenis GPU itu integrated. Dia menyatu dengan CPU atau udah bawaan si CPU-nya gitu kan. Kemudian ada dedicated GPU, dia terpisah dari CPU ya. Misalnya seperti Nvidia ataupun AMD ya. Intel pun ada juga. Nah, kemudian eksternal GPU atau eGPU. Dia itu ibarat kayak GPU kita gitu, atau misalnya ini GPU GTX 750 ini. Nah, kita bakal make di sebuah laptop. Jadi dia punya apa namanya? Harus ada alat tambahan lagi namanya external GPU Docker atau apa itu aku juga lupa.
Yang pastinya dia sebuah alat yang mana bakalan menampung sebuah dia ada slot PCIe-nya untuk VGA, kemudian dia bakalan biasanya tuh udah include sama lubang dayanya, ataupun misalnya buat kita masukin daya dari PSU nanti itu akan ngejelasin. Dan nanti ada juga dia kabel apa namanya buat dicolok ke laptop, namanya tuh Thunderbolt. Istilahnya kayak dia mirip-mirip Type C mungkin sama. Oke, jadi di sini ada contoh GPU GeForce RTX 4070 Ti. GeForce ini mewakili di si Nvidia, atau dia tuh di bagian kurang lebih gaming ya. Terus RTX, jadi dia tuh ada untuk seri Nvidia itu ada GTX, RTX. Nah, untuk RTX ini dia udah memiliki AI atau fitur AI seperti DLSS. Bahkan dia memiliki yang namanya itu fitur ray tracing. Jadi yang nanti game yang kita mainin itu kurang HD ataupun kurang nyata, nanti ada fitur ray tracing yang bikin jadi seolah-olah nyata gitu. Jadi ada refleksi ataupun ya refleksi dari air ataupun apa gitu. Nah, 4070 Ti. 40 itu masalah generasi, 70 itu masalah performa. Singkatnya gitu. Dan tuh RTX itu ada 2050 atau 2000 nih, kan 4000, 2000, 3000, 4000, bahkan 5000 yang terbaru. Untuk 70 itu sebenarnya udah terhitung VGA yang flagship ya. Karena dia performa udah 70 ya. Kalau yang biasa ya yang seri Limpol itu yang biasa buat di desktop atau hemat daya biasanya yang disebut. Terus 60 itu yang di atasnya dikit, terus untuk 70 itu di atasnya lagi, 80 di atasnya lagi, apalagi 90 yang di atasnya lagi. Jadi dia untuk masalah performanya ya. Untuk TI ini sebenarnya untuk seri. Jadi yang 4070 yang biasa dengan TI ya selisih lebih tinggian TI daripada apa, kira-kira gitu untuk penjelasannya. TX di ini harganya tuh 10 juta kurang 100 ribu. Cashback dikit 100 ribu. Oke, kemudian kita masuk ke PSU, Power Supply Unit. Nah, jadi apa ini? PSU itu dia yang bakalan mendistribusikan listrik ke komponen-komponen seperti motherboard, VGA atau GPU tadi, bahkan storage. Nah, jadi dia yang bakal mengubah listrik dari PLN ini, yang dari dia gitu, yang listriknya itu di notabene AC ataupun arusnya masih tinggi, diubah menjadi DC ataupun direct circuit atau direct apa namanya. Nah, jadi intinya dia bakal mengubah, habis itu bakal mendistribusikan kira-kira gitu. Nah, seperti penjelasanku tadi, komponen yang berubah arus listrik PLN AC menjadi arus DC yang bisa digunakan komponen komputer seperti CPU, GPU, motherboard, bahkan storage. Nah, ini untuk contohnya kenapa dari tadi contohku kayaknya yang agak-agak mahal. Ya karena aku pengen kalau misalnya ada duit, ada rezeki sih ya. Karena ini mimpi cowok juga. Rata-rata cowok juga pengen punya komputer high end gitu. Ini PSU Crosshair modular, dia tuh 1000 watt, 80 plus gold. Jadi masalah watt ini kalau misalnya komputer kita itu kira-kira wattnya itu melebihi dari PSU itu nggak bisa, jangan malah, karena dia nggak bakal narik, dan kalau kita paksa ya jebol juga. Jadi kalau bisa misalnya kita udah kalkulasikan TDP atau daya per komponennya itu berapa, udah kita kalkulasikan serta kita apain, terus kita lebihin aja. Contoh 4 aku pakai PSU 450 watt, 80 plus yang bronze kan. Nah, jadi sebenarnya kalkulasiku itu nggak nyampe 450, dia itu masih kisaran 300-an ke atas, karena kan ini aku pakai GPU yang GTX 750 Ti. Dia itu TDP-nya berapa ya, 75 kalau nggak salah, belum lagi aku kalkulasikan masalah fan, terus ada
aku pakai SSD apa, terus ada CPU ku yang kentang ya, masih 300-an. Dan inilah pentingnya untuk memilih PSU, jadi harus melebihi dari total watt komponen kita gitu. Terus 80 plus ini apa, 80 plus itu dia masalah efisiensi daya sebenarnya, ibarat kayak ketahanan bisa bilang iya. Jadi untuk 80 plus ini ada yang biasa biasa bronze, silver, gold, titanium atau apa gitulah, pokoknya itulah untuk deretannya. Jadi ini udah oke untuk yang gold. Nah, kemudian kita masuk ke motherboard. Sebenarnya motherboard itu apa? Motherboard itu ya papan sirkuit. Dia yang bakalan mengatur komunikasi antar komponen kurang lebih. Nah, seperti yang gue bilang tadi, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen menjadi satu sistem. Fungsinya itu ya menghubungkan sebuah komponen utama, mengatur komunikasi antara komponen, menyalurkan daya listrik menjadi tempat ekspansi dan segala macam. Oke, untuk contohnya di sini aku ada pakai ngasih contoh ASRock Z890 Pro RS Wi-Fi Wide yang putih. Jadi ini dia seingatku untuk Intel Ultra ya. Itulah. Nah, jadi untuk mana nih konsolnya? Nah, kelihatan dengan di layar, kelihatan. Di sini itu dia buat port-port input output seperti di sini nih buat toggle apanya, wifi-nya ataupun antenanya gitu kan. Terus ada HDMI, astaga, ada HDMI, USB, Type C dan segala macamnya di sini. Kemudian ini ada buat ngambil dayanya dari PSU ke motherboard. Di sini ada berapa pin ya? 16 dan 24 gitu kan, tuh apa juga. Ini ada 4 slot RAM-nya juga. Ini soket buat CPU, ini soket PCIe buat GPU tadi. Oh, ini apanya ya? WiFi card-nya. Ini WiFi card, ini PCIe biasa bisa buat WiFi ataupun yang lainnya kan. Terus di sini itu ada beberapa NVMe-nya. NVMe-nya aduh. NVMe-nya itu ada 1 2 3. Oke, SATA, ini ke baterai CMOS, ini ada panel-panel lainnya. SATA di sini. Ya, kurang lebih begitulah. Terus kita masuk ke storage. Sebenarnya storage-nya apa? Storage itu dia penyimpanan yang bersifat permanen. Kecuali kita hapus, dia nggak bakal. Ya, namanya juga ada dihapus kan. Nah, media penyimpanan, kemudian yang la ilaha. Oh, udah. Oke, maaf ya tadi ada iklan. Nah, komponen yang menyimpan data secara permanen berbeda dengan RAM yang hanya aktif selama komputer menyala. Gitu. Nah, ini fungsinya ya menyimpan OS, menyimpan data pribadi, game, dokumen, video, musik, dan lain-lain. Bahkan menjadi change atau ruang virtual tambahan untuk RAM jika penuh. Oke, gini. Penjelasannya itu kurang lebih kayak kalau kalian pakai Linux, mungkin Windows ada, aku kurang tahu. Linux itu ada yang namanya swap. Swap itu apa? Jadi kalau misalnya aplikasi yang nggak kita gunakan, ya, nggak kita gunakan atau nggak sedang kita gunakan itu bakal pindah ke swap untuk sementara. Ibarat kayak di smartphone, smartphone kan ada tuh kayak punya aku ini 8 tambah 8 kalau nggak salah. 8 tambah 8 ini HP ku. 8 itu RAM utamanya, 8 itu RAM virtualnya. Dia bakal makan dari storage, kira-kira gitu. Kurang lebih kalian bakalan tahu tuh untuk contoh itu ya. Jadi ya lebih ke expanse RAM juga bisa, RAM virtual. Nah, jadi jenis storage itu ada hard disk 3,5 inch, 2,5 inch, dia tuh lambat 80 sampai 160 MB per second. Dia tuh masih pakai piringan. Nah, itu contohnya ini, kalau kasih aku juga punya. Ini yang 3,5, yang ini 2,5 gitu. Dia masih pakai piringan ini, masih pakai piringan. Jadi masih lambat, apa write ataupun editnya gitu. Masih lambat. Kemudian ada SSD SATA, ini SSD SATA aku juga punya. Ini aku jadiin eksternal juga. Yang 2,5 juga itu aku jadiin eksternal tapi buat nyimpan-nyimpan game sih.
yang agak jarang ku apa. Kalau di sini buat main game bahkan nyimpan data-data pribadiku di sini. Nah, jadi dia tuh kecepat. Ya, dia emang cepat ini. Dia kurang lebih 560-an kalau nggak salah. Untuk write speed. Kemudian ada SSD NVMe. Itu yang mana yang ini. Nanti bakalan aku jelasin lagi. Karena tadi kan masuk teori. Nah, yang ini nih. Ini NVMe. Tak NVMe, tak M2 nih. Aku kayaknya M2 nih. Nah, ini. Nah, ini aku lagi bersih-bersihin laptopku yang gaming sih. Karena kan ini apanya udah rusak. Oke. Kemudian input itu apa? Input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data perintah atau sinyal dalam komputer agar bisa diproses CPU. Jadi dari kita sebagai pengguna ke komputer gitu kira-kira. Nah, ini seperti mouse, contohnya nih mouse kan. Soalnya ini aku mau gerakan kursor misalnya ke kanan atas, bawah. Nah, itulah kira-kira begitu untuk contohnya. Bahkan keyboard juga perangkat input tuh. Mic mic termasuk mic. Misalnya nih kan nih ada mic nih headsetku kan. Ini aku pakai mic bawaan dari laptopnya. Nah, ini. Ada nih mic juga termasuk input. Kemudian output. Ya, kebalikannya dari komputer ke kita. Seperti monitor gitu. Nah, ini penjelasannya. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil proses dari komputer kepada pengguna baik berupa teks, gambar, suara, atau bentuk fisik lainnya dari komputer menuju ke pengguna. Oke, jadi contohnya itu ada printer, monitor, headset ataupun speaker, apa lagi ya? Kurang lebih gitu. Nah, apakah ada komponen yang bisa input ataupun output? Jawabannya ada. Headset yang ini itu dia ngeluarin suara kan, itu dia outputnya, terus ada mic-nya itu sebagai input, itu input output. Oke. Kemudian ada layar yang touch screen yang bisa di apa namanya, yang bisa ditekan itu. Nah, jadi kalau kita mau kemana ngarai kursor ataupun kita lagi ngapain ataupun nekan-nekan layar, itu dia input. Kalau output ya dia yang nampil gambar apa kira-kira gitu. Oke, baru kita masuk ke RAM. Nah, RAM itu di penyimpanan sementara yang dimana pas kita buka aja yang dia bakalan bisa apa. Nah, kurang lebih kayak gitu ini penjelasannya. Nah, memori utama komputer yang berfungsi untuk menyimpan data instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Nah, fungsi RAM menyimpan data sementara aplikasi yang sedang berjalan, mempercepat akses CPU, menentukan seberapa banyak aplikasi yang bisa diakses. Oke, contohnya lah ya. Nih, Text Manager. Nah, di sini aku lagi buka OBS sama pun Microsoft PowerPoint. Ini kalau misalnya aku entek, dia bakalan nggak ini apa. Jadi dia tuh menjalankan data apa yang lagi dibuka gitu. Misalnya buka file PowerPoint ini kan, file aku nih. Ada itulah uh, si RAM itu jalan. Jadi semua apa data-data dari aplikasi PowerPoint juga dijalanin, dan ini lah dia 125 MB kepake di RAM-ku. Gitu kurang lebih ya. Nah, ini ada contoh RAM-nya tuh aku ambil dari merek Juhor DDR5 memori RAM. Kecepatannya tuh ya 7200 MHz. Dia satu kepingnya tuh 16 GB di sini. Tapi di sini aku milih yang 32 GB. 32 GB kan. 32 GB dia harga 1.890.000. Nah, ini dua keping 82 GB. Jadi 16 tambah 16 gitu. Dapat dua keping. Nah, untuk masalah RAM ini dia tuh pun ada generasinya. DDR1, 2, 3 bahkan 5. Nah, yang terbaru DDR5. Dah. Yang membedakan itu di bagian kuningan serta penggunaan teknologinya sih, bahkan kecepatannya. Dan DDR5 ini dia satu keping ya 16 GB paling kecil ya seingatku ya. Dan yang paling gede ya 128 kayaknya ada 128. Nah, jadi dia tiap DDR ada maksimal minimal dari size-nya gitu atau ukurannya.
Nah, ini contohnya DDR1 tuh kuningannya di sini, DDR2 itu agak ke tengah, DDR3 itu malah ke kiri kali, DDR4 itu udah mulai agak ke tengah dah. DDR5 dia itu agak ke sini. Hampir mirip-mirip DDR4. Nah, kurang lebih begitu untuk komponen apa. Jadi aku bakal menjelaskan contohnya lah ya. Nah, ini ada motherboard. Motherboardnya ini di sini CPU nih, CPU. Ya, ini CPU nih, GPU-nya nih aku pakai i7 Gen 8 tapi yang seri H ya. Seri H itu mewakili high performance. Dan ini GPU-nya itu dia pakai GTX 1050. Ini RAM-nya DDR3, ini namanya RAM. Terus ini namanya penyimpanan slot atau NVMe. Terus yang biru-biru ini ya motherboardnya gitu. Ada komponen-komponen lainnya kayak resistor, apa segala macam, kapasitor. Nah, kira kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau kalian mau nunjukin yang lebih oke, bentar ya. Aduh, kelihatan nggak? Ada kita coba layar dulu ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini. Tuh, kelihatan jelas kok. Nah, di sini ini namanya fan CPU, oke. Fan prosesor. Ini ada RAM-nya 2 keping, 868, ini 16 GB. Ini GPU atau VGA aku yang GTX apa tadi kan. Ini motherboard, ini casing, yang ini semua casing, ini PSU, ini SSD SATA namanya, yang ini kabel apa nih? Lupa aku. Pokoknya ini aku beli extensor lagi karena kan PSU ku agak apa longgar-longgar apanya. Ini kabel PSU-nya ini yang aku non modular ya, yang dia nyatu dengan PSU. Jadi dia langsung nyatu, nggak bisa dicopot-copot lagi. Nah ini yang aku bilang tadi, lubang input output. Nah ini mouse wireless. Ini sebenarnya PC adikku. Ya punya aku, tapi ya dia pakainya lah gitu kan. Jadi kadang aku benerin atau apa kalau ada rezeki. Terus ini ada buat wifi karena di sini LAN ku jauh, posisi wifi atau routerku di kamarku, apanya di kamar adik. Nah, ini buat apanya? Buat nampilin ke layar ada HDMI, VGA, DVI, ini buat audio, ini apanya nih, USB dan segala macam gitu. Ya kurang lebih. Oh ini yang ini namanya fan casing. Ya buat mempercantik aja sih sebenarnya kurang lebih. Nah, oke, kurang lebih untuk video kali ini begitu aja penjelasan dariku ya. Semoga kalian paham apa yang aku jelasin dan kurasa penjelasanku kurang detail ya, tapi nggak apa-apa lah ya karena kan aku jelasin masalah komponen belum lebih dalam per komponennya. Jadi ya semoga aja kalian paham mengenai apa yang aku bilang dan maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata ataupun penjelasan dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.